Cerita dimulai di saat urusan kita di Shadowfall sudah selesai, dan kita bersiap-siap untuk kembali ke Swordhaven untuk membantu King Altheon dalam mencegah malapetaka chaos yang terjadi di seluruh lore. Akan tetapi, perjalanan kita menuju Swordhaven tidak sesingkat itu. Saat di perjalanan, kita melewati Vasalkar Lair, yang merupakan rumah dari para Draconian dan Sang Naga Merah Vasalkar. Di sana kita bertemu Galanot, ketua dari The Order of Dragon Slayer. Dia di sini bertujuan untuk mengalahkan Vasalkar dan para bawahannya karena sudah menyerang pedesaan. Kita pun turut membantu, dimulai dengan menyerang para Wyvern dan para pasukan Draconian untuk naik dan memasuki sarang Vasalkar. Setelah masuk, kita bertarung dengan para pasukan elit Draconian. Semakin masuk lagi, kita berhadapan dengan para kapten Draconian. Setelah semua berhasil dikalahkan, tibalah kita di sarang Vasalkar. Kita pun langsung bertarung dengan Vasalkar dan akhirnya pun kita berhasil mengalahkannya. Galanot pun mengakui kita sebagai Dragon Slayer terhebat yang akan membantu melindungi orang-orang tak berdosa dari para iblis bersisik itu. Kita pun melanjutkan perjalanan menuju Swordhaven. Dalam perjalanan yang hampir dekat dengan Swordhaven, kita bertemu dengan Robina. Robina berkata bahwa pemberontakan Horde sedang berlangsung dan membutuhkan bantuan kita untuk menghentikan rencana mereka dalam menyerbu Battlelon. Kita pun langsung menuju pertarungan dan bertemu dengan Horde yang berwarna merah muda. Robina berkata bahwa Horde tersebut sangatlah lemah karena biasa hanya ditempatkan untuk menjaga ladang. Setelah itu kita bertemu dengan Horde berwarna hijau. Robina berkata bahwa Horde tersebut merupakan pejuang hebat dan jangan meremehkannya. Lalu kita menerobos ke benteng tersebut dan bertemu dengan General Trox, sang pemimpin pasukan. Kita pun bertarung dan akhirnya memenangkan pertarungan ini. Karena kita cukup lelah setelah membantu Galanot dan Robina, akhirnya kita pun memutuskan untuk menginap dan beristirahat dulu ke penginapan yang dekat dengan Swordhaven. Dan kita pun menemukan sebuah mansion yang bernama Sleuthhound Inn. Kita pun memasuki mansion tersebut dan bertemu dengan pelayan yang bernama Kari. Kari menyambut kita dan mengucapkan selamat datang di The Sleuthhound Inn. Mereka sedang merayakan Grand Reopening. Kari sadar bahwa kita adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan Swordhaven. Lalu dia mempersilahkan kita menuju kamar yang sudah disiapkan, karena kita terlihat sangat lelah sehabis perjalanan panjang. Setelah memasuki kamar, kita mengetes keempukan kasur tersebut sampai terbentur lampu atas. Cuaca di luar terlihat ekstrim dengan petir yang menyambar. Kari berjalan di lorong, lalu lampu tiba-tiba mati dan terdengar teriakan. Setelah lampu menyala, tiba-tiba sosok monster hitam menyeramkan muncul, dan Kari pun lari ketakutan. Karena suara teriakan tersebut, kita pun sampai terbangun. Suara teriakan tersebut sangat keras sampai kita mengira itu suara petir. Kita pun memutuskan untuk mengecek asal teriakan tersebut. Meskipun kepala kita pusing karena bangun secara mendadak, dan kita pun turun menuju lobi dan bertemu dengan Kari. Kari berkata bahwa pada Grand Reopening kali ini ingin berjalan dengan sukses, akan tetapi kenyataannya berbeda. Ada seseorang yang mengendalikan atau merasuki furniture ini bergerak sendiri dan tampak seperti hidup. Hal ini membuat reputasi penginapan ini jadi jelek. Kari lanjut berkata ada 6 orang yang menginap malam ini, dan Kari yakin salah satu dari mereka adalah pelakunya. Kari meminta tolong kepada kita untuk mengecek bagian kamar tidur, kamar mandi, dan lorong untuk menemukan tersangka utamanya. Pertama, kita berbicara dengan Agatha Peacock, yang merupakan karakter Easter egg dari sang penulis novel detektif terkenal bernama Agatha Christie. Dia berkata bahwa kejadian ini sangat mengerikan. Semua tentang furniture yang dirasuki dan dikendalikan benar-benar membuat dia marah. Selanjutnya kita bertemu dengan Alfred Hitchcock, yang merupakan karakter Easter egg dari direktur film bernama Alfred Hitchcock. Dia berkata bahwa dia takut untuk menghadapi furniture yang sedang dirasuki. Selanjutnya kita bertemu dengan Angel Whiteberry, yang merupakan karakter Easter egg dari aktris terkenal bernama Angela Lansbury.
Dia berkata selain seorang koki terkenal, dia juga seorang penulis yang naik daun. Dan peristiwa buruk ini memberi dia sebuah ide untuk menulis novel yang berjudul Murder Furnishing. Selanjutnya kita bertemu dengan Edgar Allan Poe, yang merupakan karakter Easter egg dari penyair bernama Edgar Allan Poe. Dia berkata-kata seperti seorang penyair. Selanjutnya kita bertemu dengan Scarlett Drew, yang merupakan karakter Easter egg dari karakter fiksi bernama Nancy Drew yang ada pada cerita-cerita detektif. Dia berkata tentang taman yang bagus pada penginapan ini. Dan yang terakhir kita bertemu dengan Sir Arthur Mustard, yang merupakan karakter Easter egg dari pencipta karakter Sherlock Holmes, yaitu Sir Arthur Conan Doyle. Dia senang karena kita sudah menghancurkan monster-monster furnitur ini. Setelah itu, kita kembali ke Carrie dan dia pun berterima kasih karena kita telah membuat daftar tersangkanya. Akan tetapi siapapun yang memanggil monster itu pasti menggunakan senjata magic yang kuat. Carrie berkata bahwa ada 6 senjata magic yang dipajang di lorong-lorong penginapan dan meminta kita untuk ngelis senjata-senjata tersebut. Setelah semua tersangka dan senjata selesai kita list, kita berdiskusi untuk menentukan siapa pelakunya, dan akhirnya kita pun berhasil menangkap pelakunya. Lalu kita buka yang ada di balik topeng tersebut dan ternyata dia adalah lemari pakaian. Lemari pakaian itu berkata bahwa hanya orang bodoh yang percaya bahwa manusia bisa memiliki kekuatan magic untuk mengendalikan furniture ini. Tapi kita tidak percaya karena dia itu beneran sebuah lemari pakaian, bukan manusia. Dan ternyata lemari pakaian itu harus berubah menjadi manusia supaya bisa memanggil teman-teman furniturnya dengan senjata magic. Akhirnya kita bertarung dengan lemari tersebut dan berhasil mengalahkannya. Carrie pun berterima kasih karena telah menyelamatkan penginapan ini dan memberi kita lifetime pass yang bisa membuat kita menginap di sini kapan saja secara gratis. Rangkaian cerita misteri ini merupakan sebuah Easter egg dari sebuah permainan papan dari Amerika Utara yang bernama Cluedo. Setelah serangkaian petualangan tadi, kita akhirnya sampai di Sword Haven. King Alteon menerima pesan dari Wes yang ada di Mars. Dia berkata bahwa di ujung wilayah Mars sudah terlihat para serigala yang terinfeksi oleh chaos dan memakan sampel tanaman-tanaman yang berefek mematikan, dan juga terlihat laba-laba yang terinfeksi chaos di wilayah dalam Mars. Tanaman yang dimakan oleh serigala biasa ini bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Dan bagi serigala yang terinfeksi chaos, jika makan tanaman tersebut dapat menghilangkan efek chaosnya untuk sementara waktu. Dan tentu saja itu merupakan sedikit kabar baik bagi penelitian infeksi chaos. Wes sudah membuat list tanaman-tanaman yang mungkin bisa memberi pengaruh terhadap chaos. Dan kita pun berangkat menuju Mars untuk membantu mengumpulkan tanaman-tanaman tersebut untuk penelitian lebih lanjut. Sesampainya di Mars, kita bertemu dengan Wes dan berkata bahwa kita harus kuat dan berani untuk membersihkan Mars dari makhluk-makhluk chaos ini. Misi pertama kita adalah mengumpulkan tanaman yang bernama Sabatia. Para laba-laba chaos sangat tertarik dengan tanaman tersebut. Jadi sembari mengumpulkan, kita juga mengalahkan monster-monster tersebut. Misi kedua kita yaitu mengambil rerumputan yang berada di dekat serigala chaos. Karena tingkah mereka yang aneh dan berbeda-beda terhadap rumput tersebut, kita kumpulkan untuk diteliti sembari mengalahkan para serigala tersebut. Setelah itu, kita tiba di ujung wilayah Mars dan bertemu dengan monster yang bernama Marshmallow, yang bisa dibaca Marshmallow. Kita pun bertarung mengalahkan monster tersebut karena takut akan menyerang warga desa. Akhirnya usai sudah kita mengumpulkan sampel tumbuhan dan kita pun kembali ke Sword Haven.